Masih dalam suasana tahun baru Imlek nih guys. Tahu nggak sih, salah satu makanan yang wajib hadir adalah bacang. Tahu bacang dong ya? Itu loh yang bentuknya 5 segitiga terbuat dari beras ketan. Biasanya, bacang diisi daging dan dimasak dengan kecap, lalu dibungkus dan diikat dengan daun bambu. Tapi tahu nggak sih guys, meski jadi camilan wajib saat Imlek, ternyata bacang punya hari perayaan sendiri loh. Namanya Festival Bacang atau dikenal juga dengan perayaan Pehcun, jatuh pada tanggal 5 bulan kelima penanggalan Imlek. Di balik perayaan ini, ternyata ada kisah sedih yang menyertainya. Jadi, dulu banget sekitar tahun 340 hingga 278 sebelum Masehi, ada tokoh politik bernama Qu Yuan. Qu Yuan merupakan orang yang cerdas, jujur, dan pandai berdiplomasi. Saat itu, beliau memperingati raja bahwa negeri mereka akan diserang. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya. Qu Yuan malah mendapat fitnah dan diasingkan. Akhirnya, negeri Chu tempat tinggalnya diserang oleh pasukan Qin. Qu Yuan yang merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan negaranya, akhirnya terjun ke sungai. Warga yang simpati berusaha mencari jasad Qu Yuan sembari melempar makanan yang kini dikenal dengan nama bacang, dengan harapan tubuh Qu Yuan tidak dimakan ikan. Untuk mengenang jasa Qu Yuan, orang-orang Cina pun melakukan tradisi makan bacang dan tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman Kun Chiu sekitar tahun 722 hingga 481 sebelum Masehi. Guys, dalam perkembangannya, bacang kini dengan mudah kita temui sehari-hari, nggak harus nunggu perayaan tertentu. Guys, ngomongin bacang, ada nih, bacang khas Medan yang rasanya endes bingit. Bahan-bahannya dari 2300 tahun lalu masih sama aja kok. Paling pembedanya ada di varian isi. Utamanya ada ketan beras putih, bawang merah, bawang putih, dan daun bambu sebagai pembungkus. Isiannya ada ebi, ayam, jamur shiitake, cabai, kuning telur, dan water chestnut. Oh iya guys, water chestnut adalah sejenis buah berwarna coklat, keras, berbentuk bulat pipi. Kalau dikupas, rasanya segar mirip bengkuang. Orang Kalimantan mengenalnya dengan nama purun tikus. Buat isiannya dulu, yes. Tumis bawang merah dan putih yang udah dihaluskan. Tambahkan kecap asin, kecap ikan, kecap manis, minyak wijen, lanjut bumbu-bumbu lainnya. Isian dan selanjutnya proses pembuatan ketan guys. Tumis lagi bawang putih dan bawang merah. Masukin deh ketannya. Jangan lupa tambahkan air, karena beras ketan dan beras biasa beda karakter. Si putih lengket ini lebih gampang lembek guys. Jadi, walaupun nggak ditanak seperti beras biasa, bisa langsung matang kok. Supaya ada rasanya, tambahkan kecap ikan, saus tiram, kecap asin, kecap manis, bumbu-bumbuan, dan selanjutnya minyak wijen. Aduk terus sampai teksturnya nggak keras lagi. Guys, tahu nggak sih? Beras ketan tuh punya kandungan protein yang tinggi dibanding nasi biasa loh. Pada 100 gramnya, banyak nutrisi penting untuk tubuh seperti protein, serat, kalsium, dan masih banyak lagi. Nah, udah jadi nih guys. Next, bungkus dengan daun bambu. Daun bambu sendiri punya khasiat untuk menghilangkan sakit tenggorokan dan sesak nafas. Daun bambu juga dipercaya bisa menetralkan racun dalam tubuh. Dan tahu nggak sih, pada tahun 1998, Badan Kesehatan Cina mengkategorikan daun bambu dalam daftar herbal alami untuk obat dan pangan. By the way, daun bambunya dibeli dalam keadaan kering, kemudian direbus agar lebih steril. Sebelum jadi pembungkus makanan, daun bambu harus dibersihkan dan dioles minyak goreng kayak gini. Oh iya, karena udah lama masuk Indonesia, bacang jadi punya banyak style. Bacang nona sendiri diadaptasi dari Medan.
Isian khasnya macam-macam, manis, gurih, asin, lengkap. Tapi paling enak ya yang savory begini guys. Pemberian fillingnya pun gak pelit. Lihat tuh, sampai luber-luber. Usaha rumahan ini diinisiasi oleh Tante Lis dan anaknya sejak 2018 lalu. Dalam sehari bisa bikin 8-12 kg bacang. Saat Imlek dan perayaan Pehcun bisa lebih banyak lagi. Semuanya dibikin sendiri hasil resep turun-temurun. Uniknya lagi, di sini juga ada varian beras hitamnya. Buat yang lagi diet, borong tuh, borong. Tahu nggak sih guys, beras hitam ternyata pernah dijuluki sebagai beras terlarang. Wadidaw, kenapa tuh? Ternyata terlarang karena mahal guys. Jadi rakyat jelata nggak boleh makan mie beras. Dulu di Cina, cuma kaisar dan keluarganya yang boleh makan beras hitam. Kalau rakyat biasa ketahuan mengkonsumsi, nyawa jadi taruhannya. Yii. Tapi sekarang udah enggak kok. Walaupun cukup langka dan berharga tinggi, kandungan gizi beras hitam memang lebih banyak dibanding beras jenis lain. Untuk rasain kenikmatan sticky rice atau black rice bacang nona ini, kamu cuma perlu membayar 30 ribuan rupiah aja. Tergantung isi yang kamu request. Kongsi-kongsi!